Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-6 ya nak. Muatan untuk hari ini adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah mengulas isi buku sastra. Sebuah buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut ulasan. Ingat ya nak, hasil dari mengulas isi buku tersebut itu dinamakan ulasan. Beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra diantaranya: yang pertama, data buku. Ini bisa berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Untuk yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Ingat ya nak, sebuah buku sastra pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Memberi pendapat tentang inti cerita. Salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti dari cerita, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita tersebut. Dalam sebuah cerita, biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna yang dinamakan dengan konflik. Konflik itu adalah suatu permasalahan dalam cerita ya nak. Kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara berikut. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat, termaksud dialog yang terjadi antar tokoh. Yang kedua, carilah suatu paragraf yang memuat sebuah masalah, pertengkaran, atau perdebatan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, carilah juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut diselesaikan. Jika sudah mengetahui serta dapat memberi pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita, kita dapat menentukan inti dari cerita tersebut. Nah, sekarang kita masuk muatan PPKN ya nak. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus memiliki sikap-sikap yang sejalan dengan nilai-nilai pada Pancasila.
Sikap-sikap itu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari seperti taat beribadah, bersyukur, toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang terakhir, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Itu adalah makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ya nak. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, Tono selalu berdoa. Ingat ya nak, di sini ada kata-kata berdoa, berarti ini merupakan pengamalan sila pertama. Yang kedua, Made dan Tono memberikan waktu kepada Sinta untuk beribadah. Nah, di sini ada kata-kata keagamaan dalam kata beribadah. Ya nak, ada makna keagamaan. Berarti ini adalah pengamalan sila pertama. Nah, di sini Mila memberikan kesempatan kepada Fitri untuk berbuka puasa saat mereka ada kegiatan pada sore hari. Nah, di sini ada sikap toleransi ya nak. Dia saling menghargai temannya yang sedang berpuasa, yang berbuka berpuasa. Nah, di sini ada sikap toleransi. Berarti ini juga cerminan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang menjadi tugasmu untuk hari ini nak adalah muatan PPKN ya. Nah, tugasmu dari buku Bupena 4B halaman 24 nomor 1 sampai 3. Ada 3 soal ya nak, kerjakan di buku tugas ya. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Salam dari Mem.